Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Noy Red Buff. Selamat datang di channel Noy Red Buff. Semoga kalian selalu happy dan sehat. Thank you so much udah dukung dan support aku untuk video-video mengenai pelajaran hidup yang tentunya aku senang untuk berbagi, sharing, berbagi hal tentang kehidupan. Spesial di judul tema kali ini, aku terinspirasi dari sebuah film yang sekarang lagi tayang di bioskop, yaitu judulnya Tuhan Izinkan Aku Berdosa, diadaptasi dari sebuah novel bestseller. Nah, aku gak fokus sama cerita filmnya karena ada unsur dan hal yang lain yang sensitif. Aku mau bahas tentang sisi lain dari kehidupan. Di video ini aku bahas tentang izinkan aku berdosa. Ada ya manusia yang meniatkan dirinya untuk berdosa, meniatkan dirinya untuk menuju kegelapan dalam hidup. Dan di antara semua yang gelap, semua yang berdosa, ada loh orang-orang yang selalu ingin berdoa agar keluar dari lingkaran kegelapan itu. Sampai dia gak tahu caranya gimana buat berhenti melakukan perbuatan dosa, dan dia meminta, bantu aku untuk keluar dari situasi yang penuh kegelapan dan dosa ini. Tapi ini kebalikannya. Di kisah nyata, maybe mungkin ada orang yang meniatkan dirinya dan meminta izin untuk melakukan dosa dan menantang sebuah skenario hidup. Dia kecewa sama keadaan, ujung-ujungnya dia menumpahkan semuanya ke Sang Pencipta. Kenapa sih ini semua harus terjadi gitu ya? Di saat orang-orang meminta hidayah, di saat orang-orang meminta petunjuk, dan orang-orang memohon ampun serta menerima sebuah kepastian hidup yang di jalan yang benar ya. Ada juga orang loh, ini contohnya gitu ya, dalam inspirasi film yang aku nonton, Izinkan Aku Berdosa ini, memang aku juga berpikir ada sebagian orang yang mengalami fase ini. Kenapa bisa dia mengalami fase itu? Kalimat ini yang aku sampaikan menurut research pribadi dan opini aku ya. Yang pertama, kecewa kepada Sang Pencipta. Sebenarnya dengan keadaan yang dialami, dia sudah tidak menerima itu. Dan di video sebelum ini aku pernah bahas, kecewa itu hadir ketika menghadirkan ekspektasi dan imajinasi yang manis-manis di otak kamu. Tiba-tiba kenyataannya gak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, hadirlah kecewa. Kecewanya besar, berarti ekspektasinya juga besar, imajinasinya juga besar. Makanya kenapa di dalam alur seseorang meminta izin untuk melakukan dosa, itu dia gak tahu harus gimana untuk meluapkan rasa kecewa yang sangat penuh. Karena dia kecewa dengan beberapa hal yang terjadi di hidupnya. Dan dia mempertanyakan kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Akhirnya dia gak tahu jawabannya, dia pakai jalan yang instan, yaitu menyalahkan keadaan. Terlebih lagi dia masuk ke dalam kegelapan untuk menyalahkan Sang Pencipta. Orang kayak gini kan gak tahu ilmu, gak tahu dasar yang harus diperbaikinya dari mana dulu. Tiba-tiba udah tidak tertampung lagi rasa kecewanya oleh dirinya sendiri, makanya boom aja, sekalian aja nih mengekspresikan kecewanya bukan ke hal yang positif, tapi mengekspresikan rasa kecewanya atau melampiaskan rasa kecewanya ke hal negatif. Ya udah sekalian aja nyemplung, udah basah setengah nyemplung aja. Nah, itulah cara-cara dan jalan-jalan yang gak harus dilewati kamu. Makanya orang-orang yang pernah ada di dunia atau di lingkaran kegelapan, dalam situasi apapun, dalam masalah apapun, dia
nggak tahu cara keluar dari situ. Dia nggak tahu harus ngomong sama siapa, tidak ada yang mendukung dia, tidak ada yang support. Dia bingung mau kemana. Ujung-ujungnya dia nyalahin sang pencipta. Ini kan kesesatan dia dalam berpikir. Makanya orang-orang seperti ini tuh kasihan, harus diimbangi dengan ilmu dan logika. Kalau aku dihadapkan dengan orang yang lagi situasi seperti itu, aku cuma mau nanya sama dia. Apakah dia bisa jawab atau tidak, tergantung orangnya ya. Misalkan dia meminta izin untuk melakukan dosa, karena dia berpikir udah gak tahu harus ngapain. Aku tinggal tanya, emang dengan kamu melakukan dosa bisa mengobati luka dan rasa kecewa kamu di masa lalu? Apakah dia tahu jawabannya? Dan kalaupun dia bisa jawab, itu cuma formalitas aja. Luka dan kecewa dia di masa lalu sampai dia memutuskan untuk mengizinkan dirinya berdosa, itu karena dia nggak tahu cara melampiaskan yang benernya gimana. Makanya orang kalau sebelum dia ada di situasi rumit, dia nggak bakal mau dengerin video ini, nggak bakal mau dengerin hal-hal yang berkaitan tentang pelajaran hidup. Kalau kalian yang belum pernah mengalami situasi sulit, kalian beruntunglah dengerin audio ini dari aku. Jangan sampai kita salah mengambil jalan, bukannya memperbaiki malah memperkeruh dan merumitkan sebuah jalan skenario yang harus kamu hadapi. Yang tadinya kamu dapat pelajaran hidup, dengan kamu salah ambil keputusan untuk meluapkan dengan cara hal yang negatif, itu memperpanjang skenario yang harusnya sedihnya itu cuma hitungan berapa bulan, jadi sedihnya jadi bertahun-tahun. Nah, kenapa sih ada orang yang mengizinkan dirinya berdosa? Yang kedua, tidak memahami dan tidak mengerti diri sendiri. Kalau orang gak paham, gak ngerti, mau diceritain apapun gak bakal masuk. Sama kayak kita ngajarin anak kecil yang di bawah umur, mau kita ceritain tentang pengalaman hidup kita yang manis yang pahit, gak nyampe. Karena kemampuannya tidak bisa menjangkau itu. Dan gimana orang kalau gak paham tentang dirinya sendiri? Kasih aja banyak-banyak pertanyaan. Kasih aja sebuah pertanyaan yang membuat dia berpikir. Berpikir lebih kepada diri sendiri, bukan mencari jawaban di luar diri sendiri gitu. Jadi dia mencari jawabannya di luar diri dia, padahal jawaban itu ada di dalam dirinya sendiri. Bisa nggak orang paham tentang dan mengerti dirinya sendiri dengan waktu yang instan? Nggak bisa, karena dia malas untuk berpikir. Kalau orang berpikir dan mencari jawaban itu ke dalam diri sendiri, dia akan tahu dan memahami diri dia sendiri. Aku pernah ada di situasi yang kacau, yang rumit. Aku melampiaskan itu ke orang luar gitu ya. Artinya ke orang luar, bukan diri sendiri ya. Dan ternyata jawabannya tuh ada di diri sendiri. Aku dicoba berpikir, mengasah, aku harus ngapain nih? Sebenarnya aku kalau lagi mental breakdown, aku harus apa? Apa yang aku suka? Apa yang membuat aku damai? Apa yang bisa mengatasi situasi ketika aku lagi khawatir, ketika aku lagi cemas? Kan setiap badan orang kan beda-beda dalam merespon sesuatu. Ada yang langsung kayak petasan, ada yang langsung mendem dulu, ada yang tiba-tiba sedih dulu. Cuma kamu yang tahu diri kamu sendiri. Kalau kamu gak tahu cara menghadapi situasi ketika kamu ada di skenario hidup yang rumit, kamu gak paham diri kamu sendiri, kamu bakal kayak orang tersesat. Orang tersesat di hutan aja, dia masih bisa berpikir, mengingat-ingat. Tapi kalau tersesat dalam skenario hidup kamu sendiri, salah-salah jalan kamu bukannya nambah lebih baik, tapi nambah lebih buruk. Nah, perlu dipahami untuk memahami dirimu sendiri. Tanyakan jawaban-jawaban yang dijawab oleh diri kamu sendiri, bukan sama orang lain. Ketika ada di situasi rumit, ketika kamu kecewa, badan kamu tuh diobatinnya pakai apa sih?
Dan itu tidak sehari 2 hari jawabannya ada. Seiring berjalannya waktu, kamu akan menemukan jawaban itu sama dirimu sendiri. Oke, next, yang ketiga. Ada orang yang mengizinkan dirinya berdosa. Dia lagi memasuki fase pendewasaan diri. Orang yang mencari jati diri itu gak mungkin mulus-mulus aja. Mau dia orang kaya, anak pejabat, gak ada yang jalan hidupnya lurus. Kelihatannya aja bagus, 20% orang dia liatin yang seneng-seneng aja di medsos. Tapi kalau orang terdekatnya dia, pasti tahulah jatuh bangunnya orang itu kan kita gak pernah tahu detailnya kayak gimana. Makanya proses pendewasaan diri itu ketika kita menghadapi masalah yang menurut kita berat, itu kamu sedang diproses, sedang menuju pendewasaan diri. Kalau orang dewasa cuma dalam segi umur, tapi dia nggak dewasa dalam segi pengalaman, beda. Dewasa yang dimaksud itu bukan dalam segi umur, tapi masalah terberat yang kamu hadapi, yang kamu udah lewatin, itu akan menjadikan kamu dewasa, lebih berpikir bijaksana, lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan merespon sesuatu hal yang terjadi. Makanya orang kadang menolak dikasih sesuatu yang sakit, yang kecewa tuh orang nolak gitu, dia denial, dia menyangkal, dan dia tidak mau untuk menjalani proses pendewasaan itu. Makanya seperti apapun skenario yang dia hadapi, kalau dia menolak, dia gak bakal dewasa-dewasa. Makanya ada orang yang punya masalah sedikit aja langsung umbar gembar-gembor di sosmed, segala pakai cerita ini itu. Padahal ujung-ujungnya dia baik-baik lagi sama orang itu. Padahal udah dibongkar aibnya. Berarti kan kemarin-kemarin masa pendewasaannya dia belum sempurna. Makanya orang banyak yang bilang, kamu menjilat ludahmu sendiri gitu kan. Malu dong udah dijelekin, masa sekarang balikan. Nah, berarti pendewasaannya belum sempurna kemarin. Dan harus begitu dulu agar dia berpikir untuk kedepannya. Oke, yang keempat, jangan salah ambil keputusan. Kalau aku berpendapat, orang yang mengizinkan dirinya berdosa, itu udah salah banget dia ngambil keputusan. Itu adalah pelampiasan ke arah yang kurang bagus. Makanya orang-orang yang salah ambil keputusan itu selalu berpikir, aku pengen bahagia, aku pengen happy. Karena dia salah ngambil jalan, jadi dia haus terus. Gimana nih caranya nih biar puas, gimana nih caranya biar begini begitu. Jadi yang mainnya logika, batinnya dia gak damai. Makanya orang-orang yang punya keputusan besar dalam hidupnya, itu adalah proses dia menghadapi masalahnya sendiri dan dirinya sendiri. Banyak orang yang terus damai dengan hidupnya walaupun banyak masalah. Walaupun dia salah ambil keputusan sekalipun, itu dia belajar untuk memahami dirinya sendiri. Oke, yang terakhir, hikmah dari semua kepahitan hidup. Jadi akan ada selalu manfaat dan hikmah yang terjadi di ending cerita. Walaupun kita mikir, ini kapan sih selesainya, ini kapan sih masalahnya selesai. Ya soal hidup mah gak ada selesai-selesainya soal masalah mah. Jadi kitanya harus melewati itu dulu. Gak bisa kita langsung loncat ke ending. Kamunya aja gak mau berproses. Kalau pengen ending yang happy, banyak hikmah di balik itu semua, coba tanamkan diri untuk selalu bersyukur, untuk selalu melihat hal-hal yang baik, melihat hal-hal positif. Ada orang yang selalu lihatnya negatif-negatif, selalu lihatnya yang sakit-sakit, ya itu yang akan dia tarik di dalam hidupnya dia. Kalau dia lihatnya yang manfaatnya hal-hal yang baik, dia akan menarik hal-hal yang baik dan positif juga di hidupnya dia. Makanya kenapa orang yang kecenderungan gangguan jiwa, dia selalu melihat hal-hal yang sakit dalam hidupnya. Akhirnya, ya itulah yang terjadi. Makanya dalam semua masalah yang kamu hadapi, lihat yang baiknya dulu. Hal-hal positif apa? Gak usah jauh-jauh. Contohnya, kamu masih dikasih kesehatan, kamu masih bisa makan dengan lahap, kamu masih bisa minum, kamu masih bisa jalan kaki.
kamu masih bisa melakukan aktivitas. Itu yang simple dulu aja, gak usah jauh-jauh berpikir apa ya baiknya, apa ya positifnya. Dengan kamu bisa bernafas sekarang, itu hal positif dan hal yang harus kamu syukuri. Oke guys, thank you so much udah dengerin audio ini. Semoga banyak manfaat yang kamu dapat. Kalau misalkan belum paham, silahkan DM aku di Instagram. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.